Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube Freddy Sudaryanto, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Malam ini saya akan coba sedikit membahas dan tergelitik saya untuk coba membahasnya. Sudah bertebaran, kalau saya lihat di media, walaupun belum ada yang meng-up, tetapi sudah banyak yang memberikan clue-cluenya apa yang terjadi dengan kedua korban, terutama yaitu luka-luka yang ada di wajah. Dan saya juga sempat ada yang memberikan informasi ke saya dan memperlihatkan, masya Allah, kondisi keadaan kedua korban ya. Dan ya kita doakan semoga almarhumah dalam keadaan husnul khotimah, dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya, dikurangi siksa kuburnya, dan senantiasa dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya melihat keadaan luka yang ada di kedua korban, ada semacam persamaan, yaitu ada semacam luka sayat seperti itu ya. Ya Allah ya Allah. Semacam ada luka sayat. Kalau misalkan dikatakan bahwa ada pukulan terhadap dari benda tumpul, karena ada beberapa luka seperti misalkan di bagian samping sini ya, benturan-benturan yang sangat keras. Tapi saya coba membahasnya adalah hal yang luka di sayatan. Nah, yang akan sedikit yang saya akan bahas adalah sekarang, kalau misalkan itu berupa pukulan benda tumpul, maka kalau terjadi lukanya mungkin tidak akan berbentuk sayatan seperti itu. Ini yang tahu ada ahli forensik jelas ya, bentuk luka dan lain sebagainya, apakah ini benturan keras, apakah bentuk apa, sayatan dan sebagainya. Tapi kalau lihat dari luka yang ada memang seperti luka sayatan seperti itu. Nah, saya cuman hanya coba berargumen lah seperti itu ya. Kapan kira-kira luka sayatan itu dilakukan oleh pelaku? Apakah dilakukan pada saat keadaan korban masih keadaan sadar? Maka bisa dipastikan kalau korban dalam keadaan sadar, maka akan terjadi kesakitan yang sangat ya. Maka akan ada merontak, maka ada sedikit gerakan perlawanan seperti itu. Yang kedua adalah apakah dilakukannya pasca korban sudah tidak bergerak atau sudah hilang nyawanya. Karena kalau pada saat masih sadar, maka akan terjadi perontaan, akan terjadi kesakitan, sehingga akan terjadi gerakan daripada korban. Nah, ada dua kemungkinan itu, sebelum dan sesudah. Sebelum korban meninggal atau sesudah korban meninggal. Kalau sebelum, maka tadi saya katakan mungkin, sekali lagi mungkin, karena saya bukan ahli forensik ya, tapi hanya membayangkan saja. Yang namanya kalau disayat kan sakit kan, berarti ada perontakan ya, pemberontakan, ada perlawanan maksudnya gitu kan, seperti itu. Nah, kalau di lukanya itu sangat rapi, maka apakah mungkin di poin kedua, pasca korban dalam keadaan sudah tidak bernyawa, kemudian dilakukanlah penyayatan. Cuma kalau dilakukan penyayatan, misalkan sekali lagi, atas dasar apa kalau gitu?
Kalau memang niatnya adalah untuk menghabisi, kembali lagi ya, kalau niatnya hanya menghabisi, tidak akan ada untuk melakukan hal-hal yang berupa sayatan. Kalau misalkan ada benturan di kepala, mungkin sekali tumbang sudah. Nah, ini yang jadi pertanyaan adalah, ada semacam, sekali lagi ada semacam apa ya, ada semacam usaha untuk memperlihatkan bahwa inilah lukanya. Maka saya akhirnya saya mengawang-awang di pikiran saya. Apakah ada pesanan dari sang dalang kepada sang eksekutor, memberikan pesanan agar dilakukan hal demikian? Ya, karena ya itu tadi bentuk luka yang ada di wajah kedua korban. Seolah-olah menggambarkan bahwa ini ada pesanan gitu. Untuk dilakukan hal seperti itu. Nah, ini sekali lagi ini hanya sebagai ulasan saja ya. Dan ini mungkin ya pasti banyak yang tidak mau tidak mau mendengarkan atau tidak mau melihat uh, narasi saya, tapi tidak apa-apa. Cuman ini saya pengen menggambarkan jadi pemikiran saya aja. Artinya bahwa seolah-olah seperti adanya hal yang dilakukan setelah pasca eksekusi, kedua korban sudah tidak bernyawa atau sudah tidak bergerak, kemudian dilakukanlah penyayatan seperti itu. Apakah ini adalah suatu pesanan yang dilakukan dari dalang kepada eksekutor? Seperti itu. Tentunya sekali lagi ini adalah ada ranahnya di forensik. Ada ranahnya forensik. Karena kalau saya melihat, kalau misalkan ada suatu benturan keras dari benda tumpul, mungkin bisa adanya lebam-lebam hitam. Kalau misalkan ada benturan keras ya, katakanlah keras kemudian menjadi robek. Kalau robek itu berarti ada kekuatan yang sangat keras. Kalau misalkan ini ditekan berarti ada kekuatan yang sangat keras sehingga menimbulkan pasti di sana ada memar-memar yang bisa mengakibatkan pembuluh darah itu menjadi hitam ya, dan ada luka. Memang kita lihat di salah satu mata itu ada luka lebam hitam seperti itu. Nah, tetapi kalau untuk sayatan tidak ada lebam hitam. Tidak ada lebam hitam, apakah ini memang benturan? Kalau benturan kayaknya tidak ya. Sepertinya gitu ya, sepertinya. Karena kalau benturan tidak ada luka-luka hitam. Nah, kalau misalnya tidak ada luka lebam hitam, apakah dilakukan setelah pasca eksekusi? Ini saya hanya membayangkan ngeri banget gitu ya, ngeri sekali gitu. Artinya ada sesuatu hal yang memang sengaja untuk melakukan hal demikian. Ya ini hanya gambaran saja ya, karena saya tergelitik saja untuk membahas masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak sanggup melanjutkan.